pertanyaan pertama tuh Bu, apakah ada program atau kerjasama dengan pihak medis untuk memberikan pelatihan P3K di sekolah? Ada. Kemarin kita ada pelatihan P3K itu dari Ikatan Dokter Indonesia, dia datang ke sekolah. Itu secara umum sih. Ya bekerja sama juga kayak seperti menangani luka. Kayak mana kalau ketika anak-anak SD kan rentan terhadap jatuh kan, kayak mana cara mengobati luka yang akibat dia jatuh, terus kayak mana cara mengobati benjolan, itu semua udah diajarkan dokter yang langsung sama anak-anak. Untuk pertanyaan kedua itu, apakah ada harapan atau saran guru agar keterampilan P3K di kalangan siswa itu lebih meningkat? Saran dari guru Ya. untuk keterampilan P3K sama anak-anak. Ya menurut saya sebagai guru SD lebih kayak seperti di Pramuka ini kan bisa juga sih diajari materi tentang P3K itu kan, cara menanggapi luka kayak mana. Dengan caranya itu ketika ada pramuka seperti ini dibukukan aja dia materi tentang P3K-nya, orang itu kayak mana mengobati luka, disertai dengan dipraktikkan lah sama anak-anak kan. Kalau misalnya materi aja dia kurang paham kan, jadi kita harus menyediakan ada korbannya. Mana tahu kan kadang ada juga kejadian anak-anak itu jatuh gara-gara dorong-dorongan. Jadi misalnya kita reka adegan aja gitu. Harus banyak dikasih materi sama praktik juga sih menurut saya. Apakah sekolah menyediakan peralatan khusus tentang P3K, pelatihan khusus bagi P3K gitu? Ada, kita ada menyediakan alat-alat P3K, kotak P3K di dalam kotanya. Lengkap, ada Hansaplastnya, ada obat merahnya, ada obat biru. Pokoknya di sekolah insya Allah untuk alat-alat kesehatannya lengkap. Seberapa penting sih Bu pemahaman tentang P3K ini bagi siswa, apalagi dalam kegiatan pramuka? Penting sih menurut saya, karena kan pramuka itu kan menurut pengalaman ya. Saya dulu SMA juga kebetulan anak pramuka juga. Kan pramuka itu kan mainnya di alam, jadi kemungkinan untuk cederanya kan besar. Jadi mereka harus paham juga kayak mana cara menangani luka itu. Jadi misalnya kalau kami dulu di pramuka, kalau misalnya kita kebentur, apa yang harus dilakukan pertama kali? Kalau misalnya luka, kayak mana cara mengobatinya, penting untuk anak pramuka. Karena mana tahu nanti ada program persami dari sekolah, entah mereka ada tugas dari kakak-kakak pembinanya entah menjelajah alam, mana tahu nggak pakai kelompok kan, dia terjatuh sendiri kan, dia harus punya ilmunya untuk kayak mana dia nanggapi lukanya itu. Pernah nggak sih Bu terjadi insiden darurat dalam kegiatan pramuka yang mengharuskan menggunakan P3K tersebut? Pernah sih, pernah. Kemarin itu pas ketika selesai apel, nggak tahu kenapa anak-anaknya lari. Habis itu dia kayak apa ya, mungkin diajak menjelajah sama kakak pembinanya ke sekitaran komplek aja sebenarnya. Jadi kayak ada batu yang nonjol gitu, jadi dia kesandung, kukunya agak kebuka. Jadi itu kan termasuk parah ya. Jadi ditangani seperti dari sekolah dulu, disiram alkohol, baru dibawa ke puskesmas. Karena kan udah parah, udah nggak bisa di sini kan. Mungkin Bu, sekian Bu pertanyaan dari kami ya Bu. Mohon maaf Bu, mau mengganggu waktunya ya Bu. Terima kasih Bu. kasih sayang sesama manusia. Tiga,
Hari Satya Pramuka, demi kehormatanku aku berjanji akan bersungguh-sungguh. 1. Menjalankan kewajibanku terhadap keutuhan negara kesatuan Republik Indonesia dan mengamalkan Pancasila. 2. Menolong sesama hidup dan mempersiapkan diri membangun masyarakat. 3. Menepati dasar dan على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه رسول الله أجمعين. اللهم صل على سيدنا محمد طب القلوب ودوائها وعافية البدن وشفائها ونور الأبصار وضيائها وعلى آله وصحبه وسلم. اللهم اغفر لنا. Bersuara kiri, bersuara aku dan pesona yang manis. Woi siapa? Si Di sini kami akan memberikan hasil fokus diskusi grup mengenai refleksi yang telah kami analisis. Pelaksanaan kegiatan pertolongan pertama pada kecelakaan atau P3K dalam kegiatan pramuka di Sekolah Dasar Islam Terpadu Umi Aida memberikan pengalaman yang berharga bagi siswa maupun pembina. Melalui kegiatan ini, siswa tidak hanya mendapatkan pengetahuan teoritis, tetapi juga kesempatan untuk mempraktikkan keterampilan dasar pertolongan pertama. Refleksi ini mengungkapkan bahwa siswa cenderung lebih antusias ketika kegiatan dilakukan secara interaktif seperti melalui simulasi, reka adegan, dan permainan edukatif. Namun, beberapa tantangan masih ditemui antara lain kurangnya pemahaman siswa tentang pentingnya P3K, keterbatasan waktu pelatihan, minimnya tenaga pendidik bersertifikasi, dan kelengkapan alat P3K yang belum optimal. Sebagai fasilitator, pembina pramuka merasa bahwa pendekatan yang digunakan seperti demonstrasi langsung, penggunaan alat bantu visual, serta simulasi nyata telah membantu siswa lebih memahami materi. Namun, refleksi dari siswa menunjukkan bahwa mereka masih mengalami kesulitan dalam menghafal prosedur pertolongan pertama dan merasa kurang percaya diri saat melakukan praktik. Oleh karena itu, metode pembelajaran yang lebih inovatif dan berkesinambungan sangat diperlukan. Misalnya dengan menyediakan sesi khusus untuk reka adegan dan praktik berulang. Hasil analisis berdasarkan fokus group discussion, wawancara, dan pengamatan selama kegiatan terdapat beberapa poin penting yang dapat dianalisis seperti tantangan pelaksanaannya. Pertama tuh kurangnya pemahaman siswa, yang dimana banyak siswa menganggap P3K hanya teori tanpa aplikasi nyata. Dibutuhkan pendekatan yang lebih kontekstual agar siswa melihat relevansi P3K dalam kehidupan sehari-hari. Kemudian ada terbatasnya waktu pelatihan. Jadwal ekstrakurikuler yang padat membuat sesi P3K tidak maksimal. Alokasi waktu khusus dapat menjadi solusi. Kemudian ada minimnya instruktur bersertifikasi, yang dimana pembina pramuka memerlukan pelatihan tambahan agar penyampaian materi lebih profesional. Kemudian ada keterbatasan alat P3K. Beberapa kotak P3K tidak lengkap sehingga simulasi tidak berjalan optimal. Kemudian yang terakhir ada program kerjasama dengan pihak medis, yang dimana sekolah telah menjalin kerjasama dengan pihak medis karena anak-anak SD berada dalam rentan usia yang rentan terhadap kecelakaan seperti jatuh, luka, atau benjol. Kerjasama ini bertujuan untuk memberikan pelatihan, konsultasi, dan penanganan cepat apabila terjadi insiden di sekolah. Terus adanya strategi pembelajaran yang efektif. Yang pertama, simulasi dan praktik langsung. Siswa dilibatkan dalam skenario kecelakaan ringan untuk memahami langkah-langkah P3K dengan baik. Rekan adegan saat membantu siswa dalam mempraktikkan pertolongan pertama secara nyata. Yang kedua, pendekatan interaktif. Penggunaan video tutorial, kuis, dan permainan edukatif membuat siswa lebih tertarik dan memahami konsep P3K. Yang ketiga, pelibatan tenaga medis. Tenaga medis atau relawan dari Palang Merah Indonesia atau PMI sering diundang untuk memberikan pelatihan langsung. Yang keempat, evaluasi berkala. Ujian praktik dan
materi P3K dijelaskan setiap kali ada kegiatan pramuka. Selain itu, penyediaan sesi khusus untuk mereka adegan dapat membuat siswa lebih memahami prosedur P3K dalam situasi nyata. Pelatihan khusus yang diselenggarakan sekolah. Sekolah telah mengadakan pelatihan khusus yang berfokus pada penggunaan alat-alat P3K. Pelatihan ini bertujuan agar siswa dapat memahami fungsi dan penggunaan alat dengan tepat. Pentingnya P3K dalam kegiatan pramuka. Kegiatan P3K sangat penting dalam pramuka. Selain melatih keterampilan dasar pertolongan pertama, kegiatan ini juga menanamkan nilai kepedulian dan tanggung jawab terhadap sesama. Pengalaman insiden yang terjadi. Pernah terjadi insiden saat kegiatan pramuka yang cukup parah hingga korban harus dibawa ke puskesmas. Namun, sebelum dibawa ke fasilitas medis, korban telah mendapatkan pertolongan pertama menggunakan alat-alat P3K yang tersedia. Peristiwa ini menjadi pengalaman penting bagi seluruh siswa dan pembina mengenai urgensi keterampilan P3K. Jadi, kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu P3K dalam pramuka di SDIT Umi Aida berjalan cukup baik dengan metode yang bervariasi. Meski demikian, terdapat tantangan yang perlu segera diatasi melalui strategi yang lebih efektif. Dukungan fasilitas serta pelibatan berbagai pihak, program kerjasama dengan pihak medis, penyediaan alat yang memadai, serta pelatihan rutin sangat membantu dalam meningkatkan keterampilan siswa. Insiden ini yang perlu terjadi juga menjadi pengingat pentingnya kesiapsiagaan dalam kegiatan pramuka. Dengan demikian, siswa dapat lebih percaya diri dan terampil dalam memberikan pertolongan pertama di berbagai situasi darurat. Itu saja refleksi dari kelompok 7. Kami sudahi, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Audio Jungle.